Suasana di puncak kuil menjadi sangat kacau setelah kecantikan nenek si membuat banyak biksu dari kuil Guntur Agung kehilangan ketenangan hati Buddha mereka. Banyak cahaya Buddha di belakang para biksu menghilang, menandakan hati mereka telah terguncang oleh nafsu duniawi. Old Rulai menyadari bahwa banyak muridnya gagal mempertahankan hati Buddha mereka setelah melihat wujud asli nenek si. Namun ada beberapa biksu yang tetap tenang karena mereka bukan manusia, sehingga tidak terpengaruh oleh kecantikan nenek si. Old Rulai kemudian menjelaskan bahwa kecantikan hanyalah ilusi yang dipandang oleh hati manusia sendiri. Setelah itu, ia memutuskan untuk membiarkan Kinmu dan rombongannya tinggal sementara di kuil Guntur Agung agar hati iblis mereka bisa disucikan. Tetapi sebenarnya Old Ma dan kakek buta menyadari kemungkinan sedang dijebak agar tidak bisa pergi dengan mudah. Kinmu justru terlihat santai dan menerima tawaran itu. Ia bahkan bercanda soal makanan vegetarian di kuil. Setelah ditempatkan di area tamu, Kinmu bersama Old Ma pergi melihat relief naga di Gunung Kuil. Tempat itu dipenuhi pilar besar dengan ukiran naga surgawi yang digunakan para biksu untuk mempelajari seni ilahi dan teknik Leiyin. Kinmu sangat kagum melihat ukiran tersebut karena sangat membantu pemahaman teknik kuil Guntur Agung. Saat sedang melihat relief naga, Kinmu bertemu kembali dengan biksu kecil Mingxin yang dulu pernah dikalahkannya di kuil nenek si di reruntuhan besar. Mingxin langsung mengenali Kinmu dan menantangnya lagi karena ingin membalas kekalahan lamanya. Kinmu dengan santai mengatakan kalau dirinya sekarang sudah jauh lebih kuat dibanding dulu. Ia berkata bahwa kelemahan di tenggorokannya sudah diperbaiki setelah kekalahan sebelumnya. Namun Kinmu malah terkejut karena Mingxin berani mengubah sendiri teknik warisan Rulai. Kinmu memperingatkan bahwa semakin sembarangan mengubah teknik suci, semakin banyak cacat baru yang akan muncul. Namun setelah mengatakannya, Kinmu sadar dirinya juga sering mengubah teknik miliknya sendiri. Saat mereka berbicara, guru Mingxin yaitu Biksu Jingming tiba-tiba mengungkap identitas Kinmu sebagai pemimpin sekte iblis. Para biksu di sekitar langsung memandang Kinmu dengan penuh kewaspadaan. Mingxin sendiri malah panik dan menyuruh Kinmu segera kabur karena banyak biksu di kuil yang gemar memburu iblis demi mengumpulkan pahala. Namun Kinmu tetap tenang karena dirinya adalah tamu Old Rulai. Tak lama kemudian beberapa biksu datang menantang Kinmu berdebat tentang ajaran Buddha. Kinmu membalas setiap pertanyaan mereka dengan kata-kata tajam yang membuat semua lawannya terdiam. Ketika seorang biksu berbicara tentang kebenaran, Kinmu bertanya apakah dia sudah mencapai kebenaran seperti Rulai. Ketika seorang biksu lain berbicara tentang ulas asih dan tidak membunuh, Kinmu malah bertanya kenapa mereka memakan tumbuhan jika semua makhluk adalah kehidupan. Kinmu kemudian menggunakan tekniknya untuk menumbuhkan bunga dari biji kecil di tangannya. Ia menunjukkan bahwa bunga dan tumbuhan juga memiliki kehidupan. Kata-kata Kinmu membuat seorang biksu mulai merasa berdosa karena telah memakan begitu banyak kehidupan selama hidupnya. Tekanan mental itu begitu besar hingga biksu tersebut akhirnya membakar dirinya sendiri dengan api karma. Kematian biksu itu membuat seluruh kuil gempar. Banyak biksu marah dan menuduh Kinmu menggunakan kata-kata iblis untuk membunuh orang. Namun Kinmu malah tertawa dan mengatakan bahwa merekalah yang mengajak berdebat terlebih dahulu. Ketika kalah dalam perdebatan, mereka justru ingin menggunakan kekerasan. Kinmu mengejek mereka karena ajaran Buddha mereka ternyata hanya omong kosong belaka. Sebagian biksu mulai goyah dan memilih meninggalkan kuil karena keyakinan mereka runtuh setelah mendengar ucapan Kinmu. Namun sebagian lainnya masih penuh amarah dan bersiap menyerangnya. Kinmu akhirnya menunjukkan aura membunuh sambil berkata dingin bahwa jika semuanya tetap ingin bertarung, maka mereka bisa maju satu persatu untuk mencari kematian. Oke, sampai di sini dulu, bantu follow untuk part selanjutnya.